Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanan Wali Songo, NIM saya 20207100009. Di sini saya akan menjelaskan psikologi perkembangan dalam Islam. Latar belakang psikologi perkembangan dalam cabang ilmu yang mempelajari perubahan dan pertumbuhan individu sepanjang hidup, mencakup berbagai aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Proses perkembangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Dalam perspektif Islam, perkembangan manusia tidak hanya dilihat dari segi fisik. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan proses pendidikan serta pengasuhan harus selaras dengan fitrah ini. Konsep fitrah menjadi landasan penting dalam memahami karakter dan moral individu yang seharusnya dikembangkan melalui pendidikan yang berbasis pada ajaran Islam. Rumusan masalah. Apa pengertian psikologi perkembangan dalam konteks Islam dan bagaimana perbedaannya dengan psikologi perkembangan dalam perspektif Barat? Apa saja tahapan perkembangan manusia menurut ajaran Islam dan bagaimana setiap tahap berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual? Yang terakhir, bagaimana konsep fitrah dalam Islam memengaruhi proses pendidikan dan pengasuhan anak? Pembahasan pengertian psikologi perkembangan Islam. Psikologi perkembangan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perubahan dan pertumbuhan individu yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam konteks ini, perkembangan tidak hanya mencakup aspek fisik dan psikologis, tetapi juga spiritual. Konsep fitrah yang mengacu pada keadaan alami manusia yang suci dan baik menjadi dasar dalam pendidikan pengasuhan. 1. Tahapan perkembangan manusia. A. Masa janin. Dalam fase ini, perkembangan fisik sangat dipengaruhi oleh lingkungan ibu. Oleh karena itu, ibu diharapkan menjaga kesehatan dan selalu berdoa untuk kebaikan janin. B. Masih masa bayi dan anak-anak. Pada masa ini, anak-anak perlu menerima kasih sayang dan pendidikan yang baik. Rasulullah SAW menekankan pentingnya pendidikan agama sejak dini. Pendidikan dalam fase ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. C. Masa pubertas balik. Fase ini adalah saat di mana individu mulai bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pendidikan moral dan spiritual menjadi sangat penting karena di usia ini anak-anak mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Masa dewasa. Pada fase ini, individu diharapkan mampu menjadi pembinaan bagi diri sendiri dan orang lain, serta berkontribusi positif dan masyarakat. Tanggung jawab sosial dan moral menjadi aspek penting dalam kehidupan seorang dewasa.
Yang terakhir masa tua. Di masa ini, individu lebih dekat kepada Allah dan merenungkan kehidupannya. Proses pembelajaran dan refleksi menjadi bagian penting dari fase ini. Konsep fitrah. Fitrah dalam Islam merujuk pada keadaan alami manusia yang suci dan cenderung kepada kebaikan. Pengasuhan yang baik harus mengarah pada pemeliharaan fitrah ini agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dan memiliki akhlak yang baik. Islam mengajarkan bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah, sehingga orang tua pendidik memiliki tanggung jawab untuk menjaga mengembangkan fitrah tersebut. Yang ketiga, peran nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak berperan penting dalam psikologi perkembangan individu. Pendidikan moral yang baik membentuk karakter dan kepribadian yang mulia. Dalam ajaran Islam, akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan adil sangat ditekankan dan menjadi dasar interaksi sosial. Mengajarkan nilai akhlak dapat dilakukan melalui teladan, nasihat, dan pendidikan formal dan di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, lingkungan sosial dan keluarga. Lingkungan sosial dan keluarga memiliki dampak besar terhadap perkembangan individu menurut Islam. Keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan memiliki nilai-nilai Islam yang kuat akan membantu individu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Pendidikan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh anak. Lingkungan sosial yang positif juga mendukung perkembangan yang sehat, sedangkan lingkungan yang negatif dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan individu. Yang kelima, tantangan dalam pendidikan Islam. Di era modern, banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip psikologi. Perkembangan dalam pendidikan Islam berpengaruh budaya Barat, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial dapat mengganggu nilai-nilai tradisional yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama. Pendekatan yang tepat dalam pendidikan dan pengasuhan sangat penting agar generasi muda dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan, psikologi perkembangan dalam Islam memberikan pandangan yang holistik tentang pertumbuhan individu dengan memahami tahapan-tahapan perkembangan, konsep fitrah, dan nilai-nilai akhlak. Kita dapat membangun generasi yang seimbang secara fisik, mental, dan spiritual. Upaya pengasuhan dan pendidikan yang baik berdasarkan ajaran Islam sangat penting untuk yang baik berdasarkan ajaran Islam yang sangat penting untuk membentuk karakter yang mulia. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya psikologi perkembangan dalam konteks Islam. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.